Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita lanjutkan dialog kita, masih bersama dengan saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, ada Mas Kohar. Mas Kohar, kita sudah cermati tadi paket informasi yang sudah kita tampilkan, tapi mungkin sebetulnya tidak sedikit juga orang yang masih bertanya-tanya, Mas. Kenapa kemudian pengumuman tahapan vaksinasi sudah dikeluarkan, tapi izin penggunaan daruratnya belum keluar begitu dari BPOM. Nah ini bagaimana, Mas? Ya, begini, ini sebagaimana disampaikan di dalam editorial tadi, ini adalah bagian dari kesiapan. Akan lebih bagus kalau kita sudah bersiap dulu, ibarat kata kita sudah berada di depan pintu, begitu pintu dibuka kita tinggal masuk. Bukan terburu-buru ya, Mas ya? Bukan. Akan menjadi persoalan, justru akan menjadi persoalan adalah apabila ternyata izin darurat itu dikeluarkan, sementara vaksinnya belum bisa dikirim. Maka pemerintah akhirnya akan dinilai justru, loh bagaimana ini, lambat lagi, lelet lagi. Kalau kita betul-betul siap, betul-betul kita sudah menyatakan kita siap untuk melakukan vaksinasi, maka pasti tanda-tanda ke arah bakal diizinkannya izin darurat vaksin ini sudah tampak. Misalnya tadi yang disebutkan di awal. Ketika dinyatakan bahwa hasil uji klinis menunjukkan dari sisi efikasi atau dari sisi keamanan ternyata tidak ada masalah, alias aman. Lalu dari sisi imunogenisitas, dari sisi pembentukan antibodi, pembentukan imun di tubuh mereka yang divaksin ternyata efektif. Meskipun tentu tidak ada yang 100%. Bahkan Pfizer saja hanya bisa berani mengklaim 95% paling banter. Gitu. Nah, tetapi itu pun sebetulnya sudah cukup sebagai cara bagi kita untuk menciptakan imunitas yang kelompok gitu, herd immunity itu. Baik, Mas Kohar, kita sudah terhubung dengan juru bicara Satgas COVID-19 dengan Wiku Adhisa Smito. Pak Wiku, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, Pak Wiku, tahapan vaksinasi akan segera dimulai. Persiapannya sudah seperti apa, Pak Wiku? Ya, terima kasih. Jadi mungkin persiapan vaksinasi kan sudah seperti yang sering dibicarakan, disampaikan pada publik. Jadi pada prinsipnya vaksinnya sudah datang, semua sudah tahu ada 1,2 dan 1,8 juta vaksin Sinovac yang sudah hadir dan sudah mulai didistribusikan ke seluruh wilayah di Indonesia. Kemudian uji klinis yang sedang berlangsung di Bandung sudah mendekati hasil akhir, begitu juga dengan uji klinis dari berbagai tempat di dunia, di Brasil, di Turki, dan rencana untuk vaksinasinya juga sudah disampaikan pemerintah tentang tahapannya, siapa saja yang mendapatkan dan seterusnya. Penyiapan vaksinatornya juga sudah dilakukan. Promosi kesehatan yang disampaikan pada publik juga sudah disampaikan, sehingga harapannya semua siap pada saat semuanya siap. Gitu. Baik, Pak Wiku, untuk anggota masyarakat yang masuk dalam kelompok prioritas, apa yang harus mereka lakukan kalau mereka mau mendapatkan vaksinasi? Maksudnya harus mereka persiapkan itu apa? Yang jelas mereka harus sehat. Orang kalau mau divaksin harus sehat. Dan memang dari kelompok prioritas, yaitu mereka yang berisiko tinggi, yaitu tenaga kesehatan. Kan yang pertama itu. Jadi kalau bertanya tentang kesiapan masyarakat adalah masyarakat dengan kelompok risiko rentan tersebut, yaitu dengan risiko yang sangat tinggi terpapar. Jadi tinggal menunggu arahan dari pemerintah pusat begitu ya Pak Wiku ya, bersama dengan pemerintah daerah begitu ya Pak Wiku ya? Iya. Baik, bagaimana dengan kelompok masyarakat yang mungkin masih belum yakin nih Pak Wiku dengan efektivitas vaksin, apalagi izin edarnya, izin penggunaan darurat ya, dari BPOM-nya ini belum keluar? Ya kan begini ya, masalah ini bukan masalah satu orang, masalah ini seluruh dunia. Jadi kalau masih ada masyarakat yang belum percaya, dan di dunia mungkin juga masih banyak yang belum percaya, karena mereka kan belum paham juga tentang COVID, ada juga yang nggak paham kan. Itulah tugasnya pemerintah dan seluruh anggota masyarakat untuk bisa meyakinkan semua pihak kita sedang menghadapi pandemi. Salah satu cara pertamanya adalah 3M, itu proteksinya. Yang kedua adalah proteksi kedua adalah dengan vaksinasi. Jadi untuk mereka-mereka yang belum, maka tugas kita semuanya untuk meyakinkan mereka, untuk memberikan pemahaman. Karena ini masalah bersama, diselesaikannya harus bersama, bukan individual.
Jadi perlindungan vaksinasi, kalau kita bicara vaksinasi, ini bukan perlindungan individu, ini perlindungan kolektif. Kita harus saling gotong royong melindungi sesama. Itu prinsip yang harus dipahami. Jadi kalau mereka belum paham, ya mari kita gencarkan promosi kesehatan tentang pentingnya vaksinasi. Tadi sudah dijelaskan kan bahwa vaksinasi tidak serta-merta langsung melindungi, tapi efektivitasnya yang sudah ada itu atau efikasinya yang ada itu memberikan janji bahwa proteksinya sebesar itu, gitu. Ya, jadi itu. Izin edar dari BPOM ini apakah nantinya akan tepat pada waktunya, Pak Wiku? Izin edar akan diberikan pada saat hasilnya memang baik secara saintifik. Tempat waktunya kapan, jangan ditanya kapan waktunya, sampai dengan itu dikeluarkan. Dikeluarkannya juga pasti kan ada schedule-nya, uji klinis itu kan ada schedule-nya juga di berbagai negara. Dan review-nya juga ada caranya untuk melakukan review, nggak serta-merta. Jadi tunggu saja izin edarnya keluar setelah Badan POM review seluruh hasilnya. Demikian. Berarti Pak Wiku, berarti ada kemungkinan bahwa izin edar keluarnya setelah kemudian tahapan vaksinasi sudah dimulai begitu ya? Bukannya saya sudah pernah bilang ya, bahwa melakukan vaksinasi dasarnya harus berdasarkan hasil uji klinis yang aman dan efektif atau memiliki efikasi. Baru dikeluarkan EUA. Jadi vaksinasi dimulainya setelah itu. Oke, baik. Pak Wiku, terima kasih telah bergabung bersama kami di editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Mas Kohar, kalau dari keterangan dari Pak Wiku tadi menerangkan bahwa sebetulnya izin edar itu penting. Izin penggunaan. Izin penggunaan ya, izin penggunaan darurat dari BPOM itu kita memang masih menunggu, tapi kemudian itu tetap menjadi pencermatan utama adalah mengenai uji klinis yang sekarang sudah berlangsung dilakukan di berbagai tempat. Tapi memang persoalannya kan masih banyak orang yang nggak yakin, Mas Kohar. Ini bagaimana kemudian cara bisa meyakinkan masyarakat yang mungkin masih belum yakin dengan adanya hal ini? Iya, pemerintah harus memberikan bukti. Para tokoh juga harus memberikan bukti. Itulah kenapa ketika saatnya nanti vaksinasi dilakukan, pekan depan rencananya, maka yang pertama kali mendapatkan vaksin kan presiden. Dan itu akan disiarkan langsung kan, melalui berbagai kanal lah. Lalu kemudian juga para kepala daerah, para menteri. Jadi elit, mereka-mereka yang selama ini tokoh kan menjadi tokoh, maka dia mengambil peran lebih dahulu di paling depan. Mengapa? Ini bagian dari untuk meyakinkan masyarakat bahwa vaksin yang disuntikkan ke tubuh kita semua nanti itu adalah vaksin yang aman, bukan vaksin yang berbahaya. Yang kedua adalah vaksin yang punya efektivitas tinggi. Jadi aman, tapi kalau tidak efektif juga akan seperti kayak percuma. Tetapi ketika sudah menunjukkan bahwa hasil uji klinis yang dilakukan di Bandung itu dua hal itu sudah dinyatakan terbukti, efikasinya atau keamanan dan efektivitasnya bisa dijamin, maka tentu tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak divaksinasi. Untuk menolak vaksinasi tidak ada alasan lagi. Mestinya seperti itu. Kenapa? Karena kita harus terbiasa dengan well educated ya. Kita harus terbuka, literasi, kita harus melek literasi supaya apa? Supaya kita bisa menyaring informasi yang benar. Kita bisa menyaring informasi mana yang sebetulnya ini hoax dan mana yang informasi yang valid. Nah, terkait dengan vaksin ini kan banyak sekali juga mulai muncul hoax ini. Dan ini potensial untuk dijadikan lahan bagi tumbuhnya hoax. Meskipun tren hoax terkait dengan COVID dari waktu ke waktu sudah mulai turun. Karena memang ada tindakan yang tegas ya dari pemerintah. Nah, dari Januari sampai bulan Oktober kita saksikan hoax-nya lebih dari 2.000. Lalu Kominfo men-take down atau menurunkan informasi-informasi yang menyesatkan itu tadi, yang hoax tadi itu hampir 1.900, 1.800 lebih. Artinya apa? Ada tindakan yang dibarengi dengan komunikasi, dengan informasi, dengan kampanye terus-menerus bahwa vaksin yang dipakai di Indonesia ini adalah vaksin yang aman. Dan bukan vaksin yang menjadikan
masyarakat Indonesia sebagai kelinci percobaan. Oke. Mulai ada yang mengembangkan seperti itu. Ya. Ada yang bertanya kenapa kok tidak diuji klinis di Cina misalnya. Ya. Ya karena namanya uji klinis itu kan dipilih tempat yang memang semacam kayak titik panas gitu. Titik yang di situ penyebarannya masih tinggi. Brazil, Indonesia, Turki, di beberapa negara yang lain. Maka itu menjadi sasaran untuk mengetahui efektivitas. Ya tentu saja ya harus wilayah yang di situ penyebarannya masih berlangsung, masih tinggi. Sementara di Cina tingkat penyebaran COVID kan sudah mulai terkendali. Di Tiongkok sudah mulai terkendali. Maka kalau itu diuji kliniskan di sana, akan efektivitasnya akan menjadi tidak diketahui secara persis, presisinya agak kurang gitu. Oke, baik. Mas Koar, kita jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda yang satu ini. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia, Mas Koar, kita akan mendengarkan bagaimana kemudian tanggapan dari pemirsa, apakah mereka cukup yakin begitu ya dengan vaksinasi ini betul-betul aman. Kita akan sapa yang pertama ada Pak Iwan dari Jember. Pak Iwan, selamat pagi. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Metro. Begini, bahwa vaksinasi itu memang kewajiban negara. Negara punya kewajiban untuk bagaimana imun sehat, aman, dan selamat. Nah, cuman saja yang jadi masalah vaksinasi ini berjalan sesuai nggak dengan apa yang sudah pasti terjadi seperti kewajiban negara yang tadi itu yang niscaya. Tetapi yang jadi masalah selanjutnya adalah bagaimana tentang hak negara. Negara memang punya kewajiban untuk seperti itu. Nah, apa yang terjadi tentang vaksin ini? Apakah memang sudah memenuhi syarat? Sebab kita khawatir dalam rangka model poros seperti dulu yang terjadi, ini lalu di masalah kesehatan rakyat ini kurang terabaikan. Jadi apa yang ada sekarang, misalnya vaksin merah putih, itu bagaimana sebenarnya negara melihatnya? Lalu begitu juga menentukan bahwa dia terkontaminasi dengan corona apa enggak, itu genus miliknya Universitas Gadjah Mada itu lebih praktis, lebih dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana pendapat penyelenggara negara sekarang ini? Saya kira itu saja yang penting saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan dari Jember. Di belakangnya ada Ibu Indra dari Cirebon. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Kevin dan Bung Abdul Kohar. Assalamualaikum Metro TV. Ya, vaksinasi pasti karena belum ada obat untuk virus corona ini. Jadi satu-satunya jalan adalah meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, pemerintah dalam ini sudah melakukan langkah terbaik untuk masyarakat dengan sudah mendapatkan dan sudah mendistribusikan juga vaksin yang aman dan menghasilkan antibodi yang efektif. Cuma, nah ini yang penting, sosialisasi ke masyarakat inilah yang belum mencapai masyarakat tingkat bawah. Bung Kevin dan Bung Kohar, di bawah ini medsos itu sudah beredar hoax bahwa itu katanya adalah obat yang bisa membunuh secara perlahan. Jangan mau divaksin. Ada lagi yang mengunggah bahwa orang-orang di luar negeri yang sudah divaksinkan itu terpapar meninggal. Kemudian tadi mengenai kelinci percobaan juga ditampilkan contoh-contoh vaksin yang ada label-label bahwa itu untuk kelinci percobaan, bukan untuk manusia begitu. Ya, nah kemudian pernyataan dari para pejabat, ulama atau nakes untuk berani
tampil sebagai yang pertama menerima vaksin, itu besar pengaruhnya ke masyarakat, antusias masyarakat. Nah, tapi dipelintir lagi juga. Katanya itu yang disuntikan ke pejabat sih lain, katanya. Nanti yang masyarakat sih lain lagi, itu ada aja orang-orang yang begitu. Iya. Baik. Kemudian juga ada itu jarum suntiknya, katanya bisa seperti tukang sulap, jarum suntiknya itu masuk ke dalam jadi obatnya enggak masuk ke tubuh begitu. Jadi ini harus disosialisasikan. Kemudian bagus langkah-langkah yang harus dipenuhi jangan sampai terlewatkan supaya tidak ada celah bagi mereka untuk menyalahkan. Jadi bersabarlah untuk dapat izin dari Badan POM dan halal atau haram dari MUI supaya kita tidak terburu-buru melakukan hal yang sebaik-baiknya ini. Terima kasih. Itu yang bisa terima kasih sampaikan. Ibu Indra dari Cirebon. Selanjutnya ada Pak Bambang Saptono dari Surakarta. Pak Bambang, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Ya, silakan Pak Bambang. Kami berpendapat bahwa vaksinasi pasti itu artinya, satu, pasti vaksin tersebut halal, kemudian efektif melawan corona, dan tidak berefek negatif bagi kesehatan manusia. Dan ini sesuai dengan izin penggunaan darurat vaksin COVID-19 dari Badan POM. Nah, kemudian yang kedua, Mas, pasti vaksin tersebut cukup ketersediaannya untuk seluruh rakyat Indonesia yang diasumsikan 70%-nya. Kemudian yang ketiga, pasti siap sumber daya manusia atau tenaga kesehatan yang bertugas untuk menyuntikkannya dari Sabang sampai Merauke. Kemudian yang keempat, pasti tepat waktu sesuai dengan schedule perencanaannya. Jangan sampai molor karena ini nanti juga sangat berbahaya. Yang kelima, pasti seluruh rakyat mendukungnya atau tidak ada yang menolak atau memprovokasinya. Lah, kemudian begini Mas, mari kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa Indonesia sekarang ini sudah siap untuk vaksinasi COVID-19 dan akan dilaksanakan mulai besok tanggal 13 Januari 2021. Di mana Presiden Joko Widodo akan menjadi orang pertama di Indonesia untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 tersebut. Selamat dan sukses. Semoga Indonesia sehat. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Pak Bambang Saptono dari Surakarta. Mas Kohar mencermati mengenai tanggapan dari pemirsa kita yang menelpon pada pagi hari ini. Saya sih menangkapnya ada sedikit keraguan ya, bahwa kemudian vaksinasi akan berjalan lancar, mungkin dari segi keamanan dan juga mungkin sosialisasinya Mas Kohar. Nah ini bagaimana tanggapannya Mas Kohar? Keraguan itu wajar karena memang vaksin ini kan belum dimulai. Satu, belum dimulai, lalu izin darurat, penggunaan darurat belum keluar, maka wajar kalau masyarakat masih bertanya-tanya. Bahan yang digunakan untuk sosialisasi juga barangkali belum cukup gitu kan. Nah, tetapi paling tidak sudah ada kabar gembira yang tadi bolak-balik kita katakan di sini adalah dari Bandung bahwa vaksin yang diuji klinis yaitu vaksin Sinovac yang akan kita pakai ini itu secara efikasi, secara keamanan sudah aman, dijamin. Lalu kemudian pembentukan antibodi juga sudah dijamin. Artinya tinggal menunggu proses sertifikasi halal kan dari MUI yang sekarang juga sudah disiapkan untuk itu. Lalu tinggal kemudian yang terakhir adalah izin penggunaan darurat dari Badan POM. Artinya begitu sudah ada fakta-fakta yang mulai menggembirakan ini, maka sosialisasi harus sudah dimulai, digencarkan. Masyarakat jangan sampai dibuat takut oleh informasi-informasi yang banyak. Seperti tadi saya katakan, perang kita saat ini adalah perang melawan informasi hoax. Banyak sekali, apakah itu yang namanya disinformasi, informasi yang betul-betul dipalsukan, disalah, dimodifikasi. Lalu kemudian ada malinformasi, lalu ada misinformasi, lalu ada false content, jadi konten-konten palsu. Misalnya apa yang terkait dengan vaksin itu, ada yang mengatakan tadi misalnya vaksin itu akan membunuh, vaksin itu akan merusak gen atau membuat gen berubah, DNA berubah, gitu kan. Lalu ada yang menyebut bahwa Indonesia
dijadikan kelinci percobaan. Yeah. Meskipun tadi sudah kita katakan bahwa kenapa Indonesia, kenapa Turki, kenapa Brasil misalnya, itu karena di sana tingkat positivity rate-nya sangat tinggi di beberapa negara yang disebut tadi itu. Lalu ada yang menyebut tadi mengait-ngaitkan antara ada di beberapa negara yang sudah disuntikkan vaksin lalu meninggal. Yeah. Padahal meninggalnya tidak ada hubungannya dengan penyuntikan vaksin, tapi ternyata karena ada proses-proses yang memang didahului bahwa dia dalam kondisi setelah divaksin memang dalam kondisi yang tidak betul-betul fit. Dia punya penyakit, jantung dan seterusnya. Jadi hati-hatilah di dalam memilih informasi. Ini betul-betul sesuatu yang harus pasti. Hukum tertinggi itu adalah keselamatan nyawa. Hukum tertinggi adalah keselamatan nyawa manusia, nyawa warga negara Indonesia. Dan kalau kita sudah pegang itu hukum tertinggi, maka kita akan hati-hati. Hati-hati bukan berarti tidak bergerak. Hati-hati bukan berarti tidak berani melangkah. Itu yang harus kita lakukan. Kita tetap hati-hati, tetapi kita juga harus tetap melangkah, mempersiapkan segala sesuatunya. Distribusi vaksin juga merata, beres di beberapa titik. Nah, yang menjadi tantangan kan soal durasi ini. Banyak orang tidak sabar sampai berapa tahun kita akan menghadapi vaksin, akan menghadapi corona ini. Tapi ketika sudah datang vaksin, sebagian menyambut gembira, sebagian masih ragu-ragu, bahkan sebagian mulai memproduksi hoax. Ini kan sebuah ironi. Nah, hal-hal semacam ini harus betul-betul kita hilangkan. Jadi yakinlah bahwa semua para ahli, hal-hal yang bersifat akademis itu sedang bekerja saat ini, sedang berjalan saat ini. Dan dipastikan kalau otoritas itu sudah menyatakan ini aman, ini halal, ini efektif, ya jangan ragu-ragu lagi, karena segala sesuatunya sudah ditentukan. Jadi kenapa Egan kita tidak boleh ragu-ragu, kita harus divaksin, karena kalau kita tidak mau divaksin, maka kita akan bisa menulari orang lain. Kita bisa kena oleh orang lain, jadi penyakit ini tidak akan pernah betul-betul kita berhasil usir kalau ada yang menyangkal gitu. Baik, kita jeda kembali, Mas Kohar. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Bersama kami di editorial Media Indonesia, kita masih menerima telepon dari Anda pemirsa. Yang pertama kita lanjutkan, ada Pak Syahril dari Jakarta. Pak Syahril, selamat pagi. Ya, selamat pagi Metro. Ya. Silakan Pak Syahril. Ini caranya untuk mengatasi semua keraguan yang ada di masyarakat kita sekarang ini. Masyarakat kita itu kan masyarakat patrimonial, masyarakat yang acuannya kepada kebapaannya. Jadi saran saya dalam hal vaksin ini itu dilaksanakan di awal dulu sudah tadinya oleh presiden, ya kemudian oleh perangkat-perangkat presiden yang memberikan keteladanan. Apakah dia seorang gubernur, apakah dia seorang wali kota, apakah dia seorang bupati, apakah dia seorang camat, apakah dia seorang kelurahan, kepala daerah, apakah dia seorang pemuka-pemuka agama, apakah dia seorang guru, dia memberikan keteladanan. Inilah vaksinnya yang terbaik begitu. Dan jangan lupa sebelum itu edukasi semasif mungkin, semaksimal mengedukasikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang mudah terpengaruh, yang ada di daerah-daerah yang ada pendidikannya yang masih kita ragukan. Ya, ini paling penting sekali untuk menghindari keraguan-keraguan itu. Jadi kembali lagi saya, kalau perlu kasih mereka insentif, para ulama-ulama tadi, misalnya pada saat khotbah masjid, pada hari Jumat, pada pengajian-pengajian, kasih mereka insentif yang memberikan mereka itu arahan-arahan kepada masyarakat, kepada peserta majelis-majelisnya, memberikan. Dan kalau perlu mereka lebih dahulu disuntik, yang para ulama tadi disuntikan, mereka ditujukan kepada para majelisnya. Jadi semuanya itu akan menghilangkan keraguan tadi. Kenapa masyarakat kita ini masyarakat patrimonial? Mereka akan mematuhi, akan melihat siapa pemimpin mereka, siapa yang mereka kagumi, siapa yang mereka anggap sebagai orang tauladan mereka. Jadi paling penting sekali itu ketauladanan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Syahril dari Jakarta, kami sudah menangkap poinnya. Mas Kohar, berbicara mengenai keteladanan, apakah cukup Mas Kohar hanya Presiden Joko Widodo yang kemudian memberikan keteladanan itu mau menerima vaksin pertama? Ya tentu saja tidak cukup, tetapi itu kan sebagai trigger.
Maka tadi kan disebutkan bahwa selain presiden yang akan divaksin secara serentak pada hari yang sama juga gubernur, para menteri, nanti beberapa kepala daerah. Artinya di sini ada wali kota, ada bupati. Setelah itu kan baru kemudian tenaga kesehatan, para tenaga kesehatan, karena sebagaimana disampaikan oleh Prof. Wiku tadi, tenaga kesehatan kan bagian yang paling berisiko juga terpapar terjadinya COVID-19. Nah, setelah proses itu semua bisa berjalan dengan mulus, maka mestinya tidak ada keraguan lagi. Yang terjadi adalah sebagian masyarakat harus yakin bahwa vaksin yang mereka terima adalah vaksin yang aman. Kalau ada yang meragukan misalnya, kenapa uji klinisnya tidak di Indonesia misalnya? Vaksin yang kita pakai kan kita impor, tapi itu kan bukan yang diuji klinis di Indonesia. Kita sudah punya pengalaman, tidak semua vaksin itu diuji klinis di Indonesia. Vaksin influenza, vaksin polio, vaksin BCG yang disuntikkan kepada warga kita beberapa saat yang lalu, beberapa dekade yang lalu, itu juga semuanya tidak ada yang diuji klinis di Indonesia. Toh akhirnya efektif kan? Nah, karena punya pola-pola yang sama, ada ahli di sana, ada ahli sains di sana. Tadi Pak Ikhwan menanyakan apa kabar vaksin merah putih misalnya. Kenapa kita impor, kenapa tidak merah? Vaksin merah putih itu baru pada tahap yang masih sangat embrional. Belum siap untuk digunakan saat ini. Karena apa? Pada bulan April nanti itu baru pada tahap disuntikkan untuk mamalia. Setelah itu baru proses uji klinis berikutnya. Uji klinis 1, uji klinis 2, uji klinis 3 yang butuh waktu. Sehingga baru siap kemungkinan tahun 2022. Itu vaksin merah putih. Jadi kalau vaksin merah putih yang kita produksi sendiri belum ada, apa kita harus diam saja tidak melakukan apa-apa? Tentu saja tidak. Karena kita juga tidak mau berada di dalam situasi yang rumit, makin rumit karena COVID ini. Gitu. Baik. Mas Kohar, kalau kita bicara mengenai tokoh-tokoh masyarakat, meskipun mungkin mereka bukan termasuk dalam kelompok prioritas yang masuk dalam jadwal vaksinasi, tapi apakah Mas Kohar sudah melihat paling tidak mereka memberikan respon yang positif terhadap adanya vaksinasi yang segera dilakukan? Ya, kalau bisa kita lihat melalui beberapa kali survei sejumlah lembaga survei yang melakukan survei, ada tren kenaikan orang yang mulai percaya pada vaksin. Dari ketika awal-awal isu vaksin ini muncul, tingkat keyakinan masyarakat publik masih rendah. Tetapi kemudian beberapa waktu kemudian naik. Bahkan sekarang sudah mendekati separuh atau lebih dari separuh malah di beberapa survei yang lain. Ini melegakan. Apalagi setelah tadi ada informasi dari uji klinis di Bandung yang menunjukkan dua hal tadi itu, aman dan efektif, maka boleh jadi kalau sekarang dilakukan survei, angkanya sudah naik lagi, lebih dari separuh orang yang mulai yakin bahwa vaksinasi ini benar, vaksinasi ini bisa dipercaya. Nanti akan tambah lagi kalau presiden sudah divaksin, kemudian para tokoh, para pemimpin, apakah itu menteri, apakah itu kepala daerah, juga divaksin, maka pada waktu itu saya punya keyakinan besar bahwa respon masyarakat akan berubah, akan naik lagi, sebagaimana yang sering kita lalui ya. Kalau sudah tauladan, tadi disebutkan bahwa masyarakat kita patronase ya, tergantung pada bagaimana sosok, bagaimana elit. Nah, ketika elit memberikan contoh, maka publik akan percaya. Baik, kita masih punya satu segmen lagi, Mas Kohar. Posisi yang kemana-mana, kami akan kembali usai yang satu ini. Kita sudah sampai di akhir segmen di editorial Media Indonesia. Pemirsa, sebagai kesimpulan akhir, Mas Kohar, apa kemudian yang perlu kita cermati dari tema kita pada hari ini? Karena ditakutkan, Mas Kohar, ketika masyarakat sudah mulai yakin begitu ya, mereka malah akan semakin abai nanti ke depannya dengan vaksinasi ini. Jadi vaksin memang salah satu pintu bagi kita untuk bisa menciptakan imunitas, membentengi kita dari terpapar COVID-19. Tetapi COVID-19 tidak akan pernah mati. Sebagaimana virus-virus yang sudah ada zaman dulu, influenza, flu Spanyol, itu juga tidak mati. Tetapi yang harus kita benahi terus adalah bagaimana mekanisme tubuh kita, imunitas tubuh kita. Nah, selama kita dalam proses vaksinasi, di mana dunia membutuhkan waktu 3 tahun lebih, dan Indonesia paling tidak butuh waktu 1 tahun
1 tahun lebih, tadi 15 bulan kata Presiden. Ya. Selama itu kita tetap harus melakukan 3M tadi itu. Tetap harus menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Karena hal itulah yang betul-betul bisa mengurangi risiko kita untuk terpapar lebih dalam dari COVID-19. Karena itu jangan lengah. Ya, meskipun sudah divaksin, sudah ada vaksin, karena belum mencapai keseluruhan, karena harus ada 180 jutaan orang yang divaksin, dan divaksin masing-masing orang 2 kali, artinya berarti 360 juta kali vaksin, dan itu butuh waktu yang lama. Karena itu sebelum itu tercapai, maka tetap gunakan 3M tadi itu. Baik, Mas Kohar terima kasih. Terima kasih, Selamat pagi. Selamat pagi.